Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dava Ramadhani dari kelas IF 4D, Program Studi Informatika, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan 5 gedung di Cisco Packet Tracer. Nah, jaringan ini dilengkapi dengan DHCP, OSPF routing, DNS server, web server, serta proxy ACL atau access control list. Nah, di sini saya sudah memiliki simulasinya. Ini adalah 5 gedung. Gedung yang pertama adalah gedung ini. Ini adalah gedung A, ini gedung B, gedung C, gedung D, dan terakhir ini gedung E. Ini juga bisa disimulasikan sebagai universitas atau sebuah kampus. Misalkan si gedung A ini adalah fakultas, sebuah fakultas. Misalkan ini adalah Fakultas Teknologi Informasi, gedung B ini Fakultas Seni, gedung C ini Fakultas Pendidikan, gedung D ini Fakultas Olahraga, dan gedung E ini gedung khusus server. Saya menyebutnya di sini server center. Nah, di tiap-tiap gedungnya ini dilengkapi dengan satu switch dan 25 PC. Jadi total PC-nya itu ada 102 PC termasuk 2 PC yang ada di gedung server. Untuk tiap-tiap gedungnya menggunakan kelas IP yang berbeda-beda. Untuk fungsi simulasi ini adalah untuk menghubungkan semua gedung, menghubungkan tiap-tiap PC yang ada di tiap-tiap gedung ke gedung yang lain, atau bahkan mungkin ke servernya. Saya akan contohkan saja di sini. PC dari gedung A ini mengirim pesan ke gedung D. Successful, artinya PC dari gedung A ini sudah terhubung dengan PC dari gedung D. Nah, begitu pula jika saya ingin mengirim pesan dari gedung A ke server, successful juga, artinya gedung A juga sudah terhubung dengan server. Coba dari gedung yang lain, dari gedung B ke server, sudah terhubung juga. Di gedung D ke gedung D, ke gedung C, terhubung juga. Jadi semuanya sudah terhubung. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara konfigurasi jaringan 5 gedung ini. Di bawahnya saya sudah menyiapkan yang serupa seperti ini. Hanya saja saya sudah memasangkan kabel-kabelnya, dan saya juga sudah menyiapkan untuk IP tiap-tiap routernya dan IP servernya. Tetapi ini belum dikonfigurasikan sama sekali, masih merah, belum terhubung. Nah, sekarang tanpa lama-lama saya akan mulai cara konfigurasi jaringan 5 gedung ini. Untuk pertama-tama saya akan konfigurasi si servernya terlebih dahulu.
kita masuk ke server, ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini berikan servernya itu sebuah IP. IP-nya sudah saya siapkan. Ini akan saya salin saja. Ini adalah IP kelas C. Saya pastikan di sini di IP address. Enter saja untuk subnet mask. Jangan lupa juga masukkan default gateway-nya. Default gateway ini menggunakan si IP router yang terhubung ke servernya. Nah, router yang ini yang terhubung ke server, maka gunakan IP router ini. Kita gunakan di sini. Dan untuk DNS servernya, saya menggunakan IP servernya sebagai DNS server juga. Nah, konfigurasi IP server sampai sini terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan konfigurasi router gedung A terlebih dahulu. Ini langsung saja klik masuk ke tab CLI. Nah, di sini saya akan memberikan router gedung A ini sebuah IP dan menghubungkannya ke switch gedung A agar terhubung dengan PC-PC yang ada di gedung A nantinya. Caranya di tab CLI ini kita enter terlebih dahulu, hidupkan routernya dengan cara ketikkan enable, masuk ke configure terminal. Setelah itu pilih mana yang mau dihubungkan. Nah, karena saya ingin menghubungkan si router gedung A ini ke switch gedung A, maka gunakan IP yang ini. Yang ini menggunakan kabel pas Ethernet 0/0. Jadi ketikkan interface FA 0/0. Nah, masukkan IP-nya dengan cara ketikkan IP address. Masukkan IP-nya yang ini, yaitu 10.0.0.1. Jangan lupa masukkan subnet masknya. Karena ini IP kelas A, maka subnet masknya seperti ini. Setelah itu no shutdown agar routernya tidak mati. Setelah itu exit saja. Nah, sekarang kabelnya sudah hijau, artinya router gedung A ini sudah terhubung ke switch gedung A. Tapi di sini saya ingin PC dari gedung A ini menggunakan IP DHCP. Maka dari itu saya harus mengatur IP DHCP untuk PC-nya ini di router gedung A. Maka kita masuk lagi ke tab CLI. Enter terlebih dahulu. Setelah ini masuk ke configure terminal lagi. Bisa diketikkan conft saja sebagai shortcut configure terminal. Setelah itu ketikkan IP DHCP pool, saya akan beri nama gedung A. Setelah itu masukkan network, ketik saja net, masukkan IP yang ini, tapi angka terakhirnya 0. Jadi 10.0.0.0. Masukkan juga subnet masknya, subnet mask IP kelas A.
Setelah itu masukkan default router. Nah, ini masukkan IP routernya. Kalau tadi pakai 0, kalau sekarang tidak pakai 0. 10.0.0.1. Tidak perlu memasukkan subnet mask, jadi langsung saja enter. Nah, di sini masukkan DNS servernya. DNS server. Tadi kita sudah mengaturnya di server ya. Untuk DNS server menggunakan IP server. Jadi ketikkan IP servernya 192.168.102. Enter. Setelah itu exit. Kita coba cek. Masuk ke PC-nya, masuk ke IP configuration, aktifkan DHCP. Nah, DHCP-nya sudah aktif. PC A1 ini sudah menggunakan DHCP. IP-nya 10.0.0.2. Kenapa 2? Karena yang satunya sudah digunakan oleh router. Jika saya mengaktifkan DHCP di PC A2 ini, maka belakangnya akan 3. Karena yang 2 udah digunakan di A1 dan yang satu itu digunakan di router gedung A. Maka nilainya akan terus bertambah ketika saya menambahkan PC baru. Contohnya, jika saya ingin menambahkan satu PC lagi di gedung ini, tadi kan IP-nya belakangnya 3, maka ini akan 4. Nah, kalau ada titik warna oranye ini berarti PC-nya masih booting. Bisa dipercepat saja. Nah, sudah selesai. Kita ganti ke DHCP, maka belakangnya akan 4. Nah, sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Untuk konfigurasi router gedung A cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita pindah ke gedung B. Oh ya, lakukan konfigurasi barusan ke tiap-tiap router yang ada di sini. Mungkin videonya akan saya percepat. Nah, selanjutnya setelah kita menghubungkan router ke gedungnya masing-masing dan memberikan DHCP untuk setiap PC yang ada di gedungnya, kita harus menghubungkan router ke routernya. Karena di sini masih merah ya kabelnya, belum hijau seperti yang di atas ini. Nah, di sini saya menggunakan routing yang bernama OSPF. Saya akan langsung tunjukkan saja. Untuk pertama-tama, saya akan masuk ke router gedung A, masuk ke config. Nah, masuk ke serial 2/0. Jangan lupa dihidupkan. Nah, kita masukkan IP yang serial 2/0 ini, yang ini. Kita ketikkan saja 11.0.
per 0 per 1 enter. Jangan lupa juga masukkan untuk serial 3 per 0 nya, berarti yang ini ya, yang 15 ini, 15.0.2 enter. Setelah itu lakukan terlebih dahulu ke semua router ini, ke 5 router itu. Mungkin akan saya percepat kembali videonya untuk mempersingkat waktu. Nah, sudah selesai. Semua routernya telah terhubung, namun untuk PC-PC-nya masih belum bisa mengirim pesan satu sama lain. Kita lanjut ke OSPF ya. Caranya di sini masuk terlebih dahulu ke routernya. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke router gedung A. Saya akan mengatur OSPF-nya di sini. Masuk ke config terminal lagi. Di sini ketikkan OSPF 1. Oh maaf, salah. Bukan OSPF 1 tapi router OSPF 1. Kita ketikkan net. Nah, net ini masukkan semua kabel yang terhubung ke router gedung A ini. Berarti kabel yang ini, yang FA 0 per 0, SE 2 per 0, SE 3 per 0. Kita masukkan semua IP-nya. Pertama, masukkan saja terlebih dahulu yang FA ini. Maka ketikkan net, IP-nya ketikkan 10, nah belakangnya 0. Saya itu masukkan juga subnet masnya, karena ini IP kelas aja di sini. Dan terakhir jangan lupa ketikkan areanya, area 1, karena OSPF harus menggunakan area. Jadi seperti ini, saya akan ketikkan saja area 1. Setelah itu saya akan memasukkan yang serial 2 per 0 ini. 11.1.0. Sekarang juga sudah pas. Jangan lupa area 1. Kurang spasi. Setelah itu masukkan yang atasnya. Kita lanjut lagi nih. 15.0.0 net masnya area 1. Sudah semuanya, kita exit. Nah, untuk router-router yang lain pun lakukan hal yang serupa. Saya akan percepat kembali untuk videonya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya telah menghubungkan semua routernya menggunakan routing OSPF. Saya akan coba tes ping, apakah semuanya telah terhubung.
saya akan tasping dari PC A1 ini ke PC D1. Successful berarti sudah terhubung. Saya akan coba lagi dari PC A1 ini ke D1. Terhubung juga. Saya coba dari B-nya ke D, ke C. Sudah terhubung juga. Saya coba ke server. Sudah terhubung juga. Bagaimana kalau dari servernya langsung ke mana ya? Di sini aja. Sudah terhubung. Jadi seperti itu caranya untuk menghubungkan semua gedung ini agar tiap-tiap PC-nya terhubung dengan PC-PC dari gedung yang lain ataupun dengan servernya langsung. Nah, di sini selanjutnya saya akan contohkan untuk membuat web server. Nah, pertama masuk ke servernya, ke tab config, ke service. Nah, tadi kan kita sudah ngatur DNS-nya. Kita salin terlebih dahulu IP servernya. Nah, di DNS ini untuk berikan namanya ini bebas. Di sini saya akan kasih nama www Aditya Dava saja nama saya. Untuk addressnya itu DNS yang tadi ya, IP servernya. Langsung add. Jangan lupa ininya diaktifkan, DNS service-nya. Oke, setelah itu saya akan coba lihat web servernya. Saya akan menggunakan PC server ini. Ini IP-nya sudah saya atur. Ya, sudah saya atur. Sini masuk ke web browser. Agak sedikit lama untuk masuk ke web browsernya. Nah, di URL ini bisa ketikkan saja IP servernya seperti ini, maka akan muncul web servernya. Atau ketikkan saja www yang DNS tadi, www Aditya Dava sama muncul. Coba di PC ini. www Aditya Dava. Nah, sekarang saya ingin mengubah tampilan web servernya ini. Ini kan masih tampilan standarnya bawaan dari Cisco Packet Tracer. Nah, saya ingin mengubah ini tampilannya. Caranya masuk ke server, masuk ke HTTP. Nah, di sini tuh ada file-file seperti index.html. Nah, di sini saya akan hapus saja semuanya dan saya akan menggunakan punya saya sendiri.
saya sudah menyiapkan untuk kode HTML-nya. Saya akan salin saja dari sini. New file, beri nama, saya akan beri nama index.html saja. Saya pastikan di sini. Save. Butuh sedikit waktu. Nah, untuk HTML-nya sudah. Untuk CSS-nya saya akan salin juga. File lagi, saya akan beri nama style.css. Sudah, saya akan coba cek. Nah, tampilannya sudah berubah. Jadi mungkin seperti itu untuk web browser. Selanjutnya untuk proxy ACL. Proxy ACL ini berfungsi untuk memilih PC mana yang diizinkan untuk mengakses web browser tadi dan PC mana yang ingin ditolak aksesnya. Contohnya di sini saya hanya ingin mengizinkan PC server 1 ini untuk mengakses web server, tapi PC lainnya tidak diizinkan. Caranya kembali ke router, ke CLI-nya, enter saja sini, ke configure terminal lagi. Di sini ketikkan akses strip list permit, artinya permit ini untuk mengizinkan si server ini. Permit 1, ketikkan IP-nya 192.168.103. Akses list. Saya salah penempatan angka satunya. Saya di sini akses list 1. Nah, setelah itu akses strip list 1 deny, artinya deny itu yang ditolak. Saya ingin menolak semua PC selain PC dengan IP ini, yaitu PC ini, PC server 1. Saya akan menolak semua akses PC lain. Caranya dengan akses list 1 deny, klik saja any. Nah, setelah itu masuk ke interface FA0.0, ketikkan IP akses group
satu out. Nah, hasilnya hanya PC ini saja yang diizinkan untuk mengakses web server dan PC lainnya tidak diizinkan. Contohnya, jika saya di PC yang diizinkan ini, web servernya akan ditampilkan. Nah, jika diizinkan akan tampil. Nah, jika tidak diizinkan tidak akan tampil web servernya. Maksud dari akses list ini untuk permit tadi artinya untuk mengizinkan PC mana yang dapat mengakses web browser, dan untuk deny itu PC mana yang tidak boleh mengakses web browser tersebut. Dan untuk mana tadi ya, untuk IP access group 1 out ini maksudnya jika ada perangkat yang meminta izin untuk mengakses web server itu kan otomatis dari sini jalurnya ke sini. Nah, yang keluar dari router ini, yang keluar ke arah server ini akan diperiksa satu-satu. Yang masuk ke router ini akan diperiksa satu-satu. Apakah PC ini diizinkan ataupun tidak, itu akan diperiksa. Jika diizinkan, dia dapat lewat ke sini ke server dan mengakses web browser. Tapi ketika tidak diizinkan, dia akan ditolak di routernya. Mungkin cukup pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.